حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'wati amma ba'd. Wa qad qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fakhishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum latatuna ar-rijala sahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrafun. Wa qala aidan wa la taqrabul fawakhishata ma dhahara minha wa ma batan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Allahumma iftah bainana baina qaumina bil haqq wa bil fathi ya fattah. Iftah qulubana wa anta khairul fatihin. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik ya wadud ghairi maksud wa yadal karmi wal jud. Para bapak ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban, perintah-perintah Allah dan sekaligus kita mampu memproteksi diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bersama-sama sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan kajian ba'da maghrib yang malam ini kita membahas satu tema penting yang hari ini cukup menjadi perhatian dan perdebatan di publik Indonesia ini yang cukup sengit. Ada pro dan kontra. Tema pada hari ini adalah bagaimana Islam mensikapi penyimpangan seksual LGBT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi di muqaddimah saya membacakan satu ayat surat Al-A'raf ayat 80 dan 81, dilanjutkan dengan Al-An'am 151 dan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Para jemaah, marilah kajian kita pada hari ini kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimakumullah. Belakangan ini isu LGBT ada yang menggunakan redaksi baru LGBTQ, ada juga yang menggunakan istilah LGBTQ plus, ya. L lesbian, dalam bahasa fikihnya musahatah. G di dalam bahasa fikihnya itu al-liwat. Kemudian B-nya biseksual, dan T itu transgender. Q-nya adalah queer. Isu LGBT ini kembali menjadi perbincangan hangat di masyarakat dan terjadi perdebatan yang sengit, menjadi perbincangan hangat tidak hanya di dunia nyata. Di dunia digital, di platform media sosial juga begitu ramai. Termasuk pernyataan-pernyataan sikap dari masyarakat yang kemudian menghendaki agar pemerintah membuat aturan yang tegas terkait dengan ini. Nanti kita akan bahas sesungguhnya bagaimana sih Islam mensikapi perilaku penyimpangan seksual ini yang dulu sebelum tahun 1973 itu masuk kategori penyimpangan seksual patologis, dan termasuk penyakit psikologis. Tahun 73 di Amerika, para dokter kemudian mencabut itu sehingga kemudian tidak dimasukkan dalam kategori penyakit psikologis. Fenomena ini para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mencuat seiring munculnya sejumlah peristiwa yang dinilai tidak lazim di beberapa daerah. Termasuk beberapa waktu yang lalu di media sosial banyak informasi terkait dengan terjadinya musibah bencana gempa, ada juga likuifaksi yang terjadi di Eropa. Pasca orang-orang LGBT ini melakukan kampanye, unjuk rasa, dan lain sebagainya, kemudian terjadilah bencana itu. Apakah di Indonesia tidak ada? Ada. Dulu di Palu juga pernah terjadi kasus yang sama. 1 tahun sebelumnya, anak-anak mahasiswa unjuk rasa ke DPR dan ke pemerintah. Saat itu yang menjadi bupati itu mantan vokalis Ungu. Paslah ya. Di situ anak-anak mahasiswa, aktivis keislaman, itu memprotes karena pertumbuhan LGBT itu sampai 1000%. Pas 1 tahun saat unjuk rasa itu terjadilah tsunami, gempa bumi, dan likuifaksi. Kalau tsunami sudah biasa Pak, kita sudah kenal ya. Gempa bumi juga sudah kenal. Kalau likuifaksi, apa itu likuifaksi? Ada yang tahu? Likuifaksi, kok kayak agak asing ya? Berliku-liku dan banyak faksi. Para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dulu kaumnya Nabi Lut itu juga mengalami yang sama. Ada gempa bumi, ada likuifaksi. Likuifaksi itu buminya dibalik. Dan ini pernah terjadi di Palu. Buminya dibalik. Satu desa yang dulu di situ ada tempat prostitusi, yang di situ juga markas LGBT, itu kemudian dilibas, dibalik buminya, seperti digiling itu, hilang. Orang-orang yang ada di desa itu mengatakan,
Di sini tempatnya di situ. Sekarang hilang jadi tanah. Bangunan-bangunannya hilang. Kalau dilihat dari satelit, itu dulu sebelum terjadi likuifaksi, itu banyak perumahan di situ. Banyak pemukiman, tapi setelah terjadi likuifaksi, hilang semua. Dan ini pernah terjadi di Indonesia. Dekat-dekat dengan kita. Oleh karena itu kita perlu waspada terhadap kecenderungan yang sekarang meningkat. Ada sekitar 37 organisasi, entah itu organisasi kemasyarakatan atau namanya LSM. Biasanya sih LSM yang satu orang punya 10 LSM, 37 berarti hanya beberapa orang. Hanya 3-4 orang itu yang punya. Yang kemudian Majelis Ulama Indonesia akan melakukan upaya-upaya mempidanakan para pelaku dan pengkampanye LGBT ini ke ranah hukum. Para bapak ibu, saudara-saudara sekalian, secara umum istilah LGBT ini merujuk pada individu yang memiliki orientasi seksual maupun identitas yang menyimpang. Dalam pandangan Islam, para bapak, ibu saudara-saudara sekalian, sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di tengah-tengah kita ini, itu berpasang-pasangan. Coba, kalau kita punya tangan kanan, pasangannya tangan kiri. Ada kiri, ada kanan. Ada atas, ada bawah. Ada depan, ada belakang. Ini ada fitrah, sunnatullah. Begitu juga manusia. Ada gender, kelamin laki-laki, ada perempuan. Tidak ada kelamin ketiga. Hubungan keduanya hanya dimaksudkan sebagai sarana untuk kemudian menyalurkan hasrat atau naluri seksual dan kasih sayang saja. Para bapak ibu saudara-saudara sekalian. Tetapi juga menjaga keturunan. Keberlanjutan generasi. Keberlanjutan umat manusia. Karena itu Al-Quran secara tegas menjelaskan larangan hubungan sesama jenis dan menyebutnya sebagai bentuk perbuatan yang keji. Di dalam Al-Quran disebut sebagai dengan istilah fahisyah. Perbuatan yang keji. Yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Lut. Jadi disebut fahisyah, perbuatan keji, perbuatan yang melampaui batas, perbuatan yang menyimpang dari fitrah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu saudara-saudara sekalian, sekarang kita coba membahas tentang definisi ya. Apa itu LGBTQ? Apa itu LGBT? Lesbian itu adalah perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan yang tadi saya sampaikan dalam istilah-istilah Islam, istilah fikih as-sihaq atau musahaqah. Gay yang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan sesama laki-laki disebut al-liwat. Biseksual itu adalah individu yang melakukan aktivitas seksual dengan keduanya. Transgender orang yang berkeinginan tampil yang berlawanan dengan jenis kelamin dia yang dimiliki. Dengan bahasanya mereka mengatakan bahwa kami ini laki-laki, tetapi sesungguhnya di dalam tubuh kami itu perempuan. Dari mana dia begitu? Kemudian, para bapak ibu saudara-saudara sekalian, di dalam pandangan Islam memiliki konsep dasar
Islam memandang LGBT atau LGBTQ sebagai penyimpangan dari fitrah manusia yang telah Allah ciptakan, yaitu berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Apa itu Q? LGBTQ, queernya itu adalah istilah umum yang digunakan untuk mencakup berbagai identitas seksual atau gender yang tidak sesuai dengan norma-norma heteroseksual. Dia ini masih mengalami kebingungan. Itu queer. Plusnya apa? Melambangkan berbagai identitas lain yang mencakup panseksual, aseksual, intersex, dan identitas lain yang tidak termasuk di dalam kategori yang ada di atas. Jadi luar biasa banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam urusan gender ini. Para Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, saya kemarin menulis sebuah artikel yang judulnya itu LGBTQ di tengah persimpangan jalan antara fitrah, kemudian norma agama, dan tanggung jawab bangsa. Kalau menurut agama sudah jelas. Nanti akan saya paparkan terkait dengan beberapa ayat. Di dalam Al-Quran ada 6 ayat yang secara langsung berkaitan dengan LGBTQ. Termasuk hadis. Itu sudah sangat jelas. Bagaimana dengan kalau berdasarkan fitrah penciptaan manusia sudah sangat jelas. Tadi kita bahas. Norma agama sudah sangat jelas. Apakah hukum positif itu juga mengatur dan bisa dijadikan sebagai dasar untuk kemudian memidanakan mereka, sehingga kemudian Majelis Ulama Indonesia berusaha untuk kemudian agar perkembangan, pertumbuhan, orientasi seksual menyimpang, seksual patologis ini tidak kemudian membesar. Karena mereka memiliki cara kampanye yang dahsyat, sehingga orang yang orientasi normal pun itu bisa menjadi LGBTQ. Apakah ada aturan hukum di Indonesia? Ada. Baik, kita bahas. Yang pertama, hukum pidana dan kesusilaan. Para Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, aktivitas seksual sesama jenis di ranah privat antar orang dewasa memang tidak secara spesifik diatur di dalam konsep pidana. Namun perbuatan cabul sesama jenis secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang spesifik mengatur memang tidak ada, tetapi perbuatan cabul sesama jenis itu ada di dalam KUHP. Contoh, pasal 289 KUHP tentang pencabulan disertai kekerasan dan ancaman kekerasan bisa dipidanakan. Kalau sampai ada korban, mereka diancam. Dulu pernah ada orang LGBT itu terus kemudian sampai membunuh pasangannya karena cemburu. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan pasal 289 KUHP ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk memidanakan mereka. Pasal 289. Yang kedua, pasal 290 sampai 295 KUHP yang berisi tentang perbuatan cabul kepada orang yang tidak berdaya, perbuatan cabul kepada orang yang tidak sadarkan diri, atau perbuatan cabul kepada orang yang belum cukup umur. Ini pasal 290 sampai 295 mengatur tentang aspek pencabulan
kepada orang yang tidak berdaya, tidak sadarkan diri atau belum cukup umur. Dan seringkali mereka bisa dijumpai perilaku-perilaku pedofil terhadap anak-anak ini sering terjadi dilakukan oleh mereka. Itu hukum bidadan dan kesusilaan. Yang kedua, para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, pasal 82 jangto pasal 76E. Yang kemudian menyatakan tindakan homoseksual yang melibatkan anak di bawah umur sangat dilarang dan dijerat dengan hukuman berat menggunakan undang-undang pelindungan anak ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, para jamaah ikhwatal iman rahimakumullah. Yang ketiga adalah undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, yakni Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Yang keempat, para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1971 tentang perkawinan. Salah satu pasal di dalam undang-undang ini menyatakan bahwa perkawinan adalah berdasarkan undang-undang perkawinan yang berlaku, pernikahan yang sah dan diakui oleh negara itu adalah hanya antara laki-laki dan perempuan. Bahkan lebih mengerucut lagi, yang seagama. Ini dulu perjuangannya tahun 71 ini luar biasa. Ini adalah kemenangan umat Islam. Ada undang-undang ini saja yang namanya perkawinan beda agama, itu masih bisa dilakukan. Diatur, entah yang laki-laki masuk ke agama yang perempuan, atau yang perempuan masuk ke agamanya laki-laki, setelah nikah, dapat buku nikah, kembali lagi ke agama asalnya. Akhirnya yang menjadi korban adalah anak-anaknya. Ini undang-undang perkawinan bisa digunakan untuk menjerat perilaku LGBT ini. Yang kelima, para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 terkait dengan kawasan khusus di wilayah atau kabupaten kota yang ada di Indonesia. Misalnya seperti yang terjadi wilayah Provinsi Aceh menerapkan hukum syariat. Ada konun jinayat yang secara tegas, ya, bagi siapa saja yang melakukan perbuatan liwat atau musyahaqah, ada hukuman. Apa itu? Hukuman cambuk. Jadi 5 aturan hukum yang bisa digunakan untuk menjerat LGBT. Oleh karena itu jangan ragu. Sesungguhnya hukum kita juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan dampak-dampak buruk akibat LGBT. Dan yang terakhir, para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, perkembangan terkini sejak tahun 2025, LGBT masuk kategori ancaman negara non-militer. Ini bukan main-main. LGBT itu ancaman negara. Apa itu? Bentuk ancaman non-militer. Bapak Presiden kita yang hari ini menjabat, Pak Prabowo, pernah mengeluarkan Perpres nomor 111 tahun 2025. Dan ini adalah merupakan regulasi yang mengatur kebijakan umum pertahanan negara untuk periode 2025 sampai 2029. Dan ini masih 2026, masih berapa tahun lagi? 3 tahun lagi. Kalau mereka misalnya melakukan judicial review atau upaya-upaya hukum untuk membatalkan ini masih lama waktu berlakunya.
Di dalam dokumen itu, Ma'asyiral Muslimin, pemerintah mengklasifikasikan penyebaran kampanye dan propaganda LGBT itu adalah salah satu bentuk ancaman non-militer berdimensi ideologi dan sosial budaya yang dapat membahayakan ketahanan nasional dan moral bangsa. Sudah jelas. Oleh karena itu, tidak perlu ragu-ragu untuk kemudian melakukan proses-proses manakala kita jumpai ada gerakan-gerakan yang masif. Saya masih ingat di Surabaya tahun 2010 akan dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan ILGA. Apa itu ILGA? International Lesbian, Gay, Bisex, Transgender. Pokoknya yang mengalami penyimpangan orientasi seksual itu berkumpul di Surabaya, se-Asia Tenggara. Di mana tempatnya tahun 2010 itu? Di depan Masjid Al-Falah. Di hotel yang di sebelah sana itu. Dibubarkan oleh ormas-ormas Islam. Dibubarkan oleh Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur. Dan dibubarkan oleh Kepolisian Daerah Jatim, termasuk kawan-kawan di DPR, partai-partai yang kemudian berbasis Islam, kemudian menyoroti ini sehingga kemudian dibatalkan. Tidak jadi menyelenggarakan di situ. Dekat-dekat sini tuh. Hotel dekat sini. Kemudian pindah ke Bangkok. Enggak jadi. Pindah ke mana itu? Birma, ke Thailand. Enggak jadi. Mungkin juga ditolak. Pindah ke Malang. Di Malang juga ditolak. Pindah ke Jogja. Juga ditolak. Akhirnya secara diam-diam mereka menyelenggarakan lagi di Surabaya. Tanpa kemudian sosialisasi, tanpa kampanye, tanpa ternyata akan dilaksanakan di Surabaya. Di hotel yang di sebelahnya kebun binatang. Waktu itu masih sangat baru. Baru operation. Tapi kemudian ketahuan juga akhirnya dibubarkan juga. Sampai akhirnya mereka semuanya dideportasi. Majelis Ulama dan ormas-ormas Islam bekerja sama dengan imigrasi, bekerja sama dengan kepolisian, bekerja sama dengan TNI, bekerja sama dengan ormas-ormas Islam. Sehingga pembubaran itu menyebabkan mereka dideportasi. Yang dari dalam negeri saat itu juga harus pulang, keluar. Yang dari luar negeri ada yang dari Amerika, Australia, Kanada, Jepang. Itu ada. Nggak tahu, ini Asia Tenggara tapi kok ada yang juga dari Amerika. Mereka dikasih jeda waktu 1 hari untuk kemudian kembali ke negaranya masing-masing. Alhamdulillah. Dan info-infonya, kegiatan yang sama ILGA akan diselenggarakan tahun ini. Di mana? Di Jakarta. Tanggal berapa? Besok. Tanggal 17. Coba antum cari infonya ya. Apakah betul mereka akan melaksanakan di Jakarta? Nah, ini luar biasa. Mereka show of force. Sementara umat ini masih belum fokus untuk bagaimana penyikapan ini. Padahal secara aturan hukum sudah sangat jelas. Norma agama jelas. Kaitannya dengan fitrah penciptaan juga sudah sangat jelas. Para jemaah, apa saja poin kebijakan di dalam Perpres 111 tahun 2025 itu? Kategori ancaman LGBT adalah penyebaran budaya LGBT dikelompokkan ke dalam ancaman non-militer berdimensi sosial budaya dan ideologi. Posisi kebijakan
bahwa masalah ini disejajarkan dengan ancaman non-militer lainnya. Ya. Misalnya radikalisme, terorisme, judi online, penyalahgunaan narkotika. Yang kemarin di Gresik itu ada penyelundupan yang nilainya sampai 4 triliun. Begini. Lah itu kalau digunakan untuk anak-anak kita. Dan itu tidak hanya digunakan untuk narkoba saja. Tapi itu digunakan untuk isi ulang katrit rokok elektrik. Vape. Sehingga kemudian Majelis Ulama Jawa Timur mengeluarkan fatwa 1 Juli 2026 tentang hukum menggunakan vape. Haram. Hati-hati Pak. Jadi penjenengan harus mengikuti. Kalau nggak ikut ulama terus ikut siapa kita itu? Masa ikut mereka? Dampak yang ditimbulkan LGBTQ berpotensi merusak etika kebangsaan. Mengancam ketahanan nasional yang kedua. Manakala itu kita biarkan maka etika kebangsaan, ketahanan nasional, nasionalismenya akan terganggu. Karena orientasi seksual yang menyimpang itu dampaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana pandangan Islam tentang LGBTQ ini? Yang pertama kita sebelum membahas tentang ayat-ayat terkait LGBT ini, ada 3 pilar pandangan Islam tentang manusia. Yang pertama, manusia itu diciptakan berdasarkan fitrah. Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Laki-laki dan perempuan yang memiliki peran masing-masing, tetapi kemudian saling melengkapi. Di dalam surat An-Naba ayat 8, wa khalaqnakum azwaja. Dan aku ciptakan manusia itu azwaja, berpasang-pasangan. Yang kedua, para bapak ibu saudara-saudara sekalian, di dalam maqasid syariah. Maqasid syariah itu adalah maksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan, memberlakukan syariah kepada kaum muslimin ini. Jadi dalam maqasid syariah itu ada 5 hal yang harus dijaga. Hifdzuddin. Yang pertama, di dalam maqasid syariah, hifdzuddin menjaga agama, menjaga kemurnian agama, menjaga keaslian agama, menjaga otentisitas agama. Oleh karena itu mengarang-ngarang di dalam beragama tidak ada rujukannya, tidak ada tuntunannya, tidak ada dasar hukumnya, itu hukumnya haram. Karena ya, menjadikan agama tidak terjaga kemurniannya dan otentisitasnya, originalitasnya. Hifdzuddin. Yang kedua, hifdzun nafs. Menjaga jiwa. Dan yang ketiga, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Yang keempat, hifdzul aql, menjaga akal. Yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Jadi agama ini, syariat ini diturunkan, memiliki maksud, memiliki fungsi yang diharapkan adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Oleh karena itu pelanggaran terhadap maqasidus syariah ini pasti hukumnya haram. Agama itu tidak boleh dinistakan. Tidak boleh ngarang-ngarang di dalam beragama.
penistaan terhadap agama, maka hukumnya haram. Di dalam undang-undang negara pun juga ada perilaku-perilaku penyimpangan, perilaku-perilaku penistaan dan penodaan agama dijerat dengan KUHP pasal 165 huruf A. Undang-undang hukum positif juga mengatur itu. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Jiwa yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita ini harus dijaga, dirawat. Tidak boleh kita kemudian melakukan aktivitas kegiatan yang menyebabkan hilangnya jiwa. Oleh karena itu perilaku yang menyebabkan hilangnya jiwa, pembunuhan. Ya. Itu hukumnya haram di dalam Islam. Karena syariat diturunkan untuk menjaga jiwa. Kok ini jiwa dihilangkan? Pembunuhan. Kemudian yang ketiga, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Oleh karena itu hal-hal yang menyebabkan rusaknya keturunan, rusaknya nasab, maka hukumnya haram. Bagaimana merusak keturunan? Perzinahan. Hukumnya haram. Termasuk aborsi, itu hifdzun nafs. Termasuk pembunuhan. Yang keempat, hifdzul aql. Agama syariat yang diturunkan dalam rangka menjaga akal. Oleh karena itu orang yang tidak berakal, ya, tidak diberikan beban kewajiban menjalankan agama. Orang gila, nggak sholat, tidak apa-apa, dia nggak punya akal. Ad-dinu huwal aqlu. La dina liman la aqla lahum. Agama itu hanya diberikan kepada orang-orang yang berakal. Orang yang tidak berakal, misalnya orang tidur, ini kan nggak berakal. Orang kalau ketiduran ini kan seperti orang yang tidak sadar. Orang mabuk. Nih. Oleh karena itu aktivitas-aktivitas yang menyebabkan hilangnya akal, pasti hukumnya haram. Apa saja itu? Minum minuman keras. Keras apa? Nanti es batu gak boleh. Kan keras juga itu, es krim. Minuman beralkohol. Narkoba. Dan lain sebagainya. Dan turunan-turunannya. Begitu yang terakhir adalah hifdzul mal, menjaga harta. Para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terkait dengan maqasidus syariah berkaitan dengan isu LGBT ini adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Bagaimana orang LGBT itu bisa melahirkan keturunan? Laki-laki sama laki-laki apakah bisa punya anak? Tidak mungkin. Hewan saja tidak bisa, tidak ada yang melakukan itu. Ini kok manusia itu? Apa yang dilihat itu? Yang ketiga, para bapak ibu saudara-saudara sekalian, pilar pandangan Islam tentang manusia yang ketiga adalah akhlak. Ada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kemudian amar ma'ruf nahi mungkar ini dilaksanakan dengan hikmah. Mau'izatul hasanah wajadilkum billati hi ahsan. Di dalam surat An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilkum billati hi ahsan. Jadi ketika kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Ada rambu-rambu, ada koridor-koridor yang harus kita pegang. Sana. Ibarat ada ikan yang mati di dalam kolam, bukan kolamnya yang dirusak. Kolamnya dibongkar, apalagi dirudal. Ya tinggal ikannya aja diambil.
kolamnya tetap jalan. Kalau ada yang mati lagi, ya diambil lagi, dikasih ikan baru. Bukan kolamnya yang kemudian dirusak. Mu'idatul hasanah dengan nasihat-nasihat yang baik. Bagaimana kita membuat narasi yang mereka menyadari kekeliruannya dan kemudian mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk untuk kembali kepada jalan yang benar. Para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, landasan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf 80-81. Walutan ilqala liqaumihi atatuna al-faqisata ma sabaqakum biha min akhadin minal alamin. Innakum latatuna ar-rijala sahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumum musrifun. Kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya, dan ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk kemudian melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui. Para jemaah, ada poin penting di dalam ayat ini. Perbuatan ini disebut fahisyah, keji, dan belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Dan dia masuk kategori umat yang melampaui batas. Musrifun, orang-orang yang melampaui batas. Israf. Para jamaah, menurut Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Maraghi, ayat ini menunjukkan bahwa perilaku al-liwat, al-musahaqah, homoseksual, lesbianisme merupakan bentuk penyimpangan yang kemudian bertentangan dengan tuntunan agama dan fitrah manusia yang lurus. Karenanya tidak ada umat sebelum kaum Nabi Lut yang terdorong melakukan perbuatan ini. Karena selain menyelisih fitrah, perilaku ini juga bertentangan dengan syariat. Yang kedua, surat Asy-Syu'ara ayat 165-166. Atatuna adh-dhukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia untuk melakukan perbuatan homoseksual, sementara itu kamu tinggalkan perempuan istrimu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Memang kamu kaum yang melampaui batas. Ayat berikutnya, para jamaah, surat An-Naml ayat 54-55. Walutun idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. A'innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Yang keempat, surat Al-Ankabut ayat 29. Kemudian surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. Kemudian para jemaah, surat Al-An'am ayat 151. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Ini landasan Al-Quran. Ada 6 ayat yang berbicara secara langsung terkait dengan fahisha, terkait dengan homoseksual dan lesbianisme. Termasuk juga turunan-turunan. Biseksual, transgender, queer, dan lain sebagainya. Bagaimana landasan hadis? Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Jelas.
Kalau di tengah-tengah kita, di lingkungan kita, ada perilaku-perilaku yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Diam? Kita melakukan langkah-langkah pencegahan? Ya apapun yang kita bisa. Yang kedua, larangan bersentuhan kulit dengan sesama jenis. Nabi Muhammad SAW melarang dua laki-laki atau dua perempuan berbaring dalam satu selimut. Dalam satu kain. Karena dikhawatirkan menimbulkan perbuatan keji sebagaimana kaum Nabi Lut. Ada riwayat Muslim. Jadi dengan sesama laki-laki pun, tidak boleh kita ini terlalu akrab seperti itu. Ada batas-batas. Yang ketiga, terkait dengan hadis larangan melihat aurat sesama jenis. La yandurur rajulu ila auratir rajul. Wadal mar'atu ila auratil mar'ati. Tidak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki. Dan tidak boleh laki-laki melihat perempuan melihat aurat perempuan. Itu untuk apa? Mengantisipasi jangan sampai kemudian setan membolak-balikkan hati sehingga kemudian memunculkan ketertarikan. Yang keempat, hubungan sejenis sama dengan zina. An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atar rajulur rajula fahuma zaniyan. Wa idza atatil mar'atul mar'ata fahuma zaniyani." Abu Musa berkata, Rasulullah bersabda, apabila laki-laki menggauli lelaki, maka keduanya berzina, dan apabila perempuan menggauli perempuan, maka keduanya berzina. Kok dengar azan ya? Belum ya? Coba. 3 menit lagi. Masya Allah. Jadi ini Al-Quran dan hadis berbicara terkait dengan LGBTQ. Mudah-mudahan ini menguatkan kita agar kita segera mensikap menjaga anak-anak kita, keluarga kita, dan masyarakat kita dari ancaman seksual patologis ini. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.